OTW ke UI, kurang lebih sekitar 40 menit dari rumah. Sebenarnya OKK ini lumayan hal yang spesial sih buat gue, karena gue inget 11 tahun yang lalu gue adalah salah satu mahasiswa yang tepat berada di Balairung saat itu ngelihat para pembicara yang alumni UI mengisi acara yang sangat inspirational. Ya, gue excited, tapi satu sisi juga ada rasa bangga karena nggak nyangka kalau 11 tahun kemudian waktu gue dulu ikut OKK, actually gue bisa jadi salah satu pembicara di Balairung. Sama aja ya? Oke, sebelum kita memulai, kalau saya adalah kakaknya Dovi, saya kuliah di seberang, MIPA angkatan 2009. Universitas kami, Ibu Kota Negara, Pusat Ilmu Budaya Bangsa. Universitas Indonesia. Semuanya. Wah. Sekarang satu lagi di ujung ya. Bang, apa kabar? Kalau di tengah, kita. Di tengah ini adalah satu orang sangat berprestasi di Indonesia. CEO dan founder Ruang Guru. Tepuk tangan dong. Walaupun beliau bukan lulusan dari Universitas Indonesia, partnernya ini lulusan dari Universitas Indonesia. Tapi, guys, belakangan ini kita ada preamble introduction.
Belakangan ini kita semua tahu berita-berita tentang ini. Kita tahu yang ada orang Instastory dapat gaji wow. Zaman aku dulu masih ada di ruangan ini, memang belum boleh pakai jaket kuning kan? Biasanya tuh memang gitu. Habis fokus ayah, habis ospek dulu. Habis ospek baru pakai. Kalau nggak salah, tapi nanti kalau udah di di kampus atau di fakultas udah boleh pakai deh. Seharusnya Iya, karena aku sampai aku tuh bela-belain minjem jaket karena ini rasanya kangen dipakai jaket kebanggaan. Dan aku tapi seperti tadi kata Jovia, kata Andovi, ini tuh baru mulai. Jangan sampai masuk UI dianggap jadi destinasi akhir. Karena siapapun dulu ada waktu SMA. Ketua OSIS kah dulu, nilainya paling bagus kah, yang paling pinter, yang paling keren, yang paling gaul, yang paling cakep, yang paling cantik itu SMA. Kuliah lain lagi guys. This is a very different field. Ini medan peperangan yang berbeda. Jadi lepaskan, tinggalkan semua ego waktu SMA. Karena sepintar apapun kalian dulu di SMA, di kampus kemungkinan besar akan ada yang jauh lebih pintar, beragam. Karena kuliah itu bukan cuma tentang nilai. Jangan hanya mengejar IPK. Kuliah itu pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian ciptakan, jejak dan kegiatan yang akan kalian lakukan. Jadi ya, selamat adik-adik, tetapi bukan selamat. Oke, 11 tahun yang lalu saya ingat mungkin saya ada di posisi paling belakang situ. Dan saya nggak nyangka 11 tahun kemudian saya dipercaya untuk berada di depan sini. Aku mungkin akan cerita dari angle bagaimana saya bisa masuk UI. Saya bukan dari keluarga yang cukup berada. Saya dari keluarga broken home, anak tunggal, lahir di Medan. Keluarga itu keluarga yang beragam. Ayah saya Tionghoa Medan, ibu saya Batak. Lalu permasalahan keluarga membuat saya harus ke Jakarta dari usia 6 tahun. Dari kecil dikenal sebagai anak yang luar biasa nakal, hiperaktif, nggak pernah mau masuk. Rasa ketidakpercayaan diri ini tidak akan membawa saya kemana-mana. Sehingga saya ingat banget kata ibu saya cuma satu hal waktu itu. Mama saya bilang, di dunia ini banyak orang pintar, di dunia ini juga banyak orang yang memiliki prestasi cemerlang sebagainya. Tetapi coba memperhatikan apa yang mereka miliki selain mereka pintar dan mereka bisa sukses di dunia kerja sebagainya. Prinsip dan kerja keras. Jadi hilangkan rasa tidak percaya diri karena setiap orang unik dan kita punya talenta masing-masing. Akhirnya, long story short, berbekal ketidakpercayaan diri, insecurity, anxiety, dan berbagai macam hal-hal bahwa saya merasa sebagai underdog dan tidak bisa berkompetisi di UI. Saya hilangkan itu semua. Alhamdulillah, ya sedikit share bahwa saya di sini dalam kapasitas meraih Mapres. Terus lulusan tercepat S1 dalam waktu 6 semester cum laude. Wow, buru-buru banget. Percaya sama gua itu sangat sulit percaya sama gua. Oh ya, dan mulai kerja waktu itu masuk UI umur 16 tahun. Jadi dan mulai kerja kayaknya baru jalan usia 20. Jadi ya gitulah, emotionally masih agak labil gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya saya udah pesan nih, aduh, gue kayaknya nanti jadi satu-satunya yang bukan UI, tolong jangan dibully. Ternyata dibully juga. Jadi intinya di sini apa ya? Gue sih sebenarnya ngiri banget kepada kalian karena there's so much ahead of you. Jadi di sini kalian baru mulai 4 tahun kuliah yang pastinya akan sangat berkesan dan akan shaping your whole future. Gitu. Jadi mungkin di sini gue akan sharing sedikit tentang sekarang itu kalau gue balik lagi ya
kira-kira pastinya rajin juga dan kalian membuat kemampuan kalian itu bekerja gitu. Karena banyak juga orang-orang pintar yang akhirnya nggak bekerja keras dan akhirnya nggak ada di sini gitu. Tapi kayak film Spider-Man ya, with great power comes great responsibility. Pintar udah, tapi buat apa? Gitu. Kemarin kalian masih di SMA, sekarang kalian kuliah, udah judulnya mahasiswa. Intinya kalian sekarang sudah punya inisiatif sendiri, sudah pesan diri saya itu ada hak orang lain. Dan itu yang kalian juga harus sadar. Jadi dalam 4 tahun ke depan tadi juga sudah banyak disinggung, eksperimen a lot. Jadi dulu ruang guru, gue bikin itu awalnya cuma proyek kecil-kecilan dan akhirnya menjadi besar. Tapi gue tidak akan bisa tahu passion gue di pendidikan kalau gue tidak masuk ke dalam itu. Gitu. Jadi dalam 4 tahun ke depan, oke, ada akademis harus bagus, tapi juga eksperimen outside of academics. Coba ambil pengalaman organisasi yang lain, coba magang, coba bikin proyek sampingan dan lain-lain untuk mengetahui kalian ini sebenarnya passionnya di mana. Dan tadi pikir mindsetnya, kalau saya mengerjakan proyek apapun itu bukan untuk diri saya, tapi untuk orang-orang di sekitar saya juga. Dan nanti setelah Nggak bisa, belum bisa, akan bisa. If we can turn back time, dan kalian balik ke masa maba kalian, what would you change? Apa yang kalian, sebenarnya dua sih, apa yang kalian paling senang, dan apa yang kalian kayak you regret, seharusnya gue kayak gini dulu. Boleh mungkin dari mana? Aku dulu. Boleh. Apa ya? Mungkin tidak membatasi pilihan cita-cita sih. Dulu saya fakultas hukum UI. Dulu waktu masuk memang karena berencana akan berprofesi sebagai either hakim, jaksa atau pengacara. Wow, sama tadi saya juga bikin gitu. Iya kan? Hakim, jaksa, pengacara. Ya pokoknya tuh dulu kayaknya mentok fakultas hukum pasti pilihan profesinya itu. Masuk dengan tujuan menjadi itu. Tapi kemudian apa yang terjadi sama saya? Ya saya belajar hukum, saya belajar gimana cara nanya-nanya saksi di pengadilan, kadang kebawa di talk show. Tapi nggak apa-apa kalau politisi harus digituin. Harus gitu ya. Tapi sebetulnya ada begitu banyak alternatif pilihan pekerjaan kok yang bisa kita lakukan, tidak terbatas pada apa yang kita pelajari pada saat di kampus. Jadi sekarang juga kalau misalnya MIPA, fisika nuklir, hukum, saya pendidikan ya, komputer, itu juga hukum. Jadi jangan batasi pilihan profesi sekarang, adek. Karena mungkin saja dan sudah terjadi profesi yang nanti akan kalian jalani belum ditemukan sekarang. 10 tahun lalu memang ada gitu ya cita-citanya jadi content creator atau YouTuber? Nggak ada. Data analis atau data scientist itu kan baru berkembang sekarang karena teknologi. Jadi kalaupun sekarang masuk fakultas tertentu, ya ada niatan mau jadi ABC, tapi jangan merasa itu satu-satunya pilihan. Karena siapa tahu kalau nanti kalian yang menciptakan profesi baru. Jadi jangan bayangkan hidup, jangan bayangkan 4 tahun setelah lulus. Bayangannya tuh harus 20 tahun dari sekarang. Dunia akan jadi dunia yang seperti apa, dan kita akan jadi orang yang bagaimana. Jadi yang perlu dilakukan sekarang adalah menyiapkan banyak hal untuk kita bisa menjadi apa saja. Ya penting belajar ilmu pengetahuan yang memang sudah kita fokus, konsentrasi, tapi selain itu juga perlu banyak melakukan hal-hal lain, menambah skill, ikut banyak kegiatan. Karena saya dulu nggak menyangka kok akhirnya sekarang punya TV sendiri, narasi TV. Oh, untuk narasi TV bisa ada acara Playfest ya? Oh iya. Coba, promosi. Playfest tanggal berapa tuh? 24 dan 25 Agustus. 24-25 Agustus di? Parkir Selatan GBK. Itu dia harus datang ya, mahasiswa UI Playfest 24-25. Nah itu salah satu kegiatan yang kita lakukan di narasi TV yang memungkinkan orang untuk bisa belajar dari apa saja, bisa dengerin musik, bisa jadi content creator, bisa dengerin ide. gitu. Jadi tahun pertama, tahun kedua waktu itu gue ya ke bawah arus aja gitu. Maksudnya teman-teman lagi ngerjain apa gue ngikut, ya kan? Pelajaran apa ya udah gue belajar.
Ada apa ya, gue ikut aja gitu. Baru tahun ketiga, tahun keempat itu gue sadar kalau gue ngikut arus terus, akhirnya gue juga nggak tahu gue mau kemana gitu. Jadi yang paling penting itu tadi intentionality. Jadi intention untuk ngetes gue ini sebenarnya bagusnya di mana dan gue ini passionnya di mana. Contoh dulu waktu kelas dari tahun ketiga, tahun keempat, saya bikin Facebook app. Karena dulu kan ilmu komputer ya. Facebook app untuk orang bisa donasi di Facebook, gitu. Terus ternyata viral sampai dipakai di 40 negara, ratusan ribu orang pakai, dan waktu itu saya, wah gila banget nih. Gue coding bentar, tiba-tiba banyak banget yang pakai, gitu. Walaupun akhirnya gagal karena Facebook ganti policy, jadi app-nya juga nggak bisa jalan lagi. Cuman dari situ akhirnya ngerti, oh ternyata the power of technology is so immense, gitu. Dan gue ternyata ngerjain dikit aja udah bisa, impact-nya gede banget. Dan itu sebenarnya adalah cikal bakal akhirnya nanti gue mencoba ruang guru, gitu. Tapi kalau itu gue lakukan dari tahun pertama, alangkah jauh lebih baiknya. Karena waktu itu udah agak mepet dan udah ada ribet dengan skripsi dan yang lain-lain, gitu. Jadi kalau sekarang gue akan ngasih advice-nya gitu. Jadi jangan cuma ikut arus, tapi coba berpikir secara independen. Kayak tadi Mbak Nana juga bilang ya, kira-kira profesi apa sih yang saya pengen? Coba dulu. Misalnya dengan organisasi yang terkait, dengan ikut magang dari tahun pertama, itu mungkin juga. Dan akhirnya lihat apakah gue benar-benar cinta dengan sektor tersebut, gitu. Karena sebelum kalian masuk dan nyemplung langsung, kalian nggak tahu, belum passion apa itu baru suka, and those two are totally different things, gitu. Jadi kalau bisa dari tahun pertama langsung berpikir dulu, aduh gue sebenarnya pengen jadi apa, coba dulu. Oh ternyata gue nggak suka, ganti yang lain. By the time you complete di undergraduate study, ya kan, kalian juga udah lebih tahu. Dan itu menurut gue, Saya ada dua hal yang kalau bisa diubah. Pertama, tidak terlalu berorientasi dengan kegiatan akademik. Kedua, lebih menyayangi kesehatan mental sebagai mahasiswa. Oke. Yang pertama, tidak terlalu berorientasi dengan akademik. Ini saya akan share sedikit bahwa memang rasanya ada sebuah pressure tersendiri ketika kita mendapatkan beberapa achievement, IPK tinggi atau gelar misalnya Mapres ataupun ikut lomba menang. Tetapi ketika saya masuk ke dunia kerja, ternyata saya harus benar-benar mulai dari nol. Ada hal yang tidak saya pelajari ketika saya ada di bangku kuliah, dan itu banyak saya dapatkan di dunia kerja. Dua hal, persisten dan humility. Kerja keras dan juga kerendahan hati. Mungkin saya akan tekankan di kerendahan hati. Kenapa? Teman-teman punya privilege kuliah di UI. Teman-teman memiliki akses yang mungkin orang ketika melihat CV, oh oke, kalian punya setidaknya golden ticket untuk bisa dapat interview. Beberapa waktu lalu kan ada yang viral mengenai anak UI ngeluh gaji dan sebagainya. Tapi kayaknya saya harus melihat itu ke diri saya sendiri dulu, teman-teman. Ketika saya lulus di usia 19,5, dan waktu itu dengan berbagai titel, berbagai macam yang saya dapatkan, ternyata saya terjebak dengan ilusi bahwa I'm everything, gitu. Dan ternyata ketika masuk ke dunia kerja, ketika kita harus mulai dari nol, belajar memahami bahwa senior ataupun bos kita memiliki request yang berbeda, itu yang dibutuhkan bukan hanya kepintaran teman-teman, tetapi kerendahan hati dan kemampuan mendengar, dan yang paling penting reliability, sebagai sejauh mana kita diandalkan. Dan saran saya buat teman-teman, bagaimana supaya kita bisa menjadi individu yang reliable dan bisa mentally strong people, banyak mengikuti kegiatan di organisasi, banyak berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, karena secara psikologis kita akan nyaman berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki visi, misi, dan bentuk muka seperti diri kita sendiri. Jadi coba buka channel kepada orang-orang yang mungkin value-nya berbeda dengan kita, yang mungkin ketika kita berinteraksi, mereka bukan berada di lingkaran comfort zone kita. Yang kedua, yang kalah penting, kesehatan mental. Kalau psikolog saya rutin ketemu dengan psikolog ataupun sampai ke level psikiater. Psikolog saya bilang progres itu bukan straight line, dia selalu continuously naik ke atas, tetapi kalau di zoom in itu akan naik turun sebagai fluctuates. Poinnya apa? Yang saya lihat
ketika kita terlalu berorientasi untuk mendapatkan recognition di mana-mana, kadang itu banyak menghabiskan energi, tenaga, dan akhirnya kita tidak care dengan diri kita sendiri. Kita lupa di rumah kita punya orang tua. Kita lupa kita juga butuh sayang dengan diri kita sendiri. Chill. Everything will be fine. It's okay not to be okay. Progress takes time. Makasih. Mungkin ada yang menambahkan atau menanggapi satu sama lain, boleh nih silakan debat. Betul banget poin yang tadi Rizky bilang. Dan soal kesehatan mental ini isu yang memang jarang dibicarakan terbuka. Padahal ini isu yang super penting. So I applaud you for saying it out loud di depan 8.500 mahasiswa. Karena pasti akan ada masa di mana adik-adik merasa, aduh, gue udah berusaha keras banget kok nilainya cuma segini ya. Gue udah ikut kegiatan ini, tapi kok kayak... Satu lagi yang mungkin gue mau tambahkan yang belum dia omongin, karena kalian kan baru mahasiswa baru ya. It's very very important to start strong. Ini penting. Gue termasuk salah satu orang yang berpikir akademis itu lumayan penting juga sebenarnya. Dan gue waktu itu lumayan beruntung ketika semester 1 gue lumayan udah bekerja keras dulu dan akhirnya mendapatkan hasil yang bagus. Dan ketika mendapatkan hasil yang bagus, nanti semester 2, 3, 4 lebih terpacu untuk menjaga itu gitu. Jadi harus start strong. Kalau dari awalnya ternyata udah loyo duluan, itu nantinya jadi vicious cycle. Jadi merasa bahwa aduh gue nggak bisa, aduh gue nanti akan gagal, gue pernah gagal, dan akhirnya jadi terpuruk sendiri. Jadi di awal, I think semuanya dibahas. Kayak emang di sini Kak Jo ini mungkin merupakan sebuah sosok yang aneh-aneh. Kenapa? Dari fisika nuklir ke YouTube. Itu pasti lah kurang gitu. Tapi YouTube zaman dulu bukan kayak YouTube sekarang ya, bukan ngasih. Kasihan dulu, tenang. Tetapi sebenarnya the things I learned in nuclear physics itu the essence ke bawah to what we do on YouTube, Pak Devi. Tuh, it's there. The search for truth, the search to do things right. Bukan cuma membuat sesuatu yang sensasional tanpa arah. Nah, kalian tadi bahas beberapa. You are the top 1%. What you need to do as the top 1% adalah you need to push this country forward. Jangan pernah merasa senang to be in the status quo, to be where you are. Push this country forward because you have the minds to do it. Nah, YouTube gua sama Novi, to be honest, waktu kita mulai, there was no YouTube. Bisa dibilang kita salah satu dari 5-10 channel that started YouTube Indonesia. That's what pushing forward means. Nah, banyak yang terinspirasi, banyak juga membuat channel setelah itu, dan sekarang arah YouTube kemana? That's just the industry, that's the game. Tetapi kalian sebagai mahasiswa, be an inspiration, do your best, dan kalian semua memiliki jalan masing-masing. Percaya sama gua, percaya sama kita, kalian semua akan sukses. Oke, terima kasih banyak panitia. Apakah kita ada waktu untuk Q&A? Tanya jawab. Panitia kasih X atau enggak dong? Jika idealisme ialah kemewahan yang hanya dimiliki pemuda, akan diisi dengan apa periode kalian sebagai mahasiswa? Belajar tentu keharusan yang tak boleh diabaikan. Namun merugilah jika belajar disempitkan semata perkuliahan. Nikmatilah kehidupan kampus dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktu dengan berkeluh kesah. Karena kalian adalah anak muda pilihan yang berkesempatan merebut dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Bacalah sebanyak-banyaknya buku. Jangan hanya main gadget melulu. Kongko-kongko tentu boleh-boleh saja. Apalagi di sekretariat organ mahasiswa.
Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Beranilah mengambil pendirian dalam banyak persoalan. Anak muda kok sudah hobi cari aman, mainnya netral-netralan. Dengan terbentur, kau akan terbentuk. Sebab Indonesia memang ditemukan dan diusahakan oleh anak-anak muda. Kalian pula lah yang semestinya memperbaharui tanah air kita. Hidup mahasiswa UI! Dengan demikian berakhir sesi ini. Oke, boleh. Oh, selfie konsepnya. Boleh. Terima kasih sebanyak hari ini. Terima kasih kepada Andovi dan juga Lopez sebagai moderator kita dan juga para pembicara, Mbak Jos Nihab, Kadri Rizky dan juga Kang Bian Fadevara. Boleh yang dahulu. Ya, jangan lupa nanti catat. Kejauhan.